Hi everyone, welcome back to this channel. Dan ini adalah video lanjutan dari video di minggu lalu ya, yaitu tentang internal boundaries. Bagi kalian nih yang belum nonton video sebelumnya, atau kalian yang baru bergabung di channel ini, boleh aja langsung klik video card di atas ini kalau kalian pengen tahu apa itu internal boundaries. Karena di minggu lalu aku udah bahas nih, kenapa internal boundaries itu merupakan fondasi dari segala bentuk boundaries atau batasan yang kita butuhkan. Dan sesuai yang aku janjikan minggu lalu ya, di sini, di part 2 ini, aku akan sharing ke kalian tentang detail langkah-langkah gimana sih caranya aku melatih menetapkan boundaries ke diri sendiri dulu sebelum menetapkan ke orang lain. Karena paham aja itu nggak cukup. Kita tuh butuh latihan supaya ini bisa jadi bagian dari diri kita dan akhirnya kita punya boundaries yang lebih kuat lagi. Oke, langsung aja ya teman-teman. Di sini tuh ada beberapa tahapan yang aku lalui nih. Mulai dari yang pertama, yaitu yang paling penting nih, self-awareness. Oke, mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi tenang aja, kita mulai dengan hal yang sederhana dulu, yaitu apa? Dengan mendengarkan suara-suara yang ada di dalam diri kita, gitu. Terus gimana caranya? Yaitu dengan seperti ini, guys. Coba kamu perhatikan deh, kapan kamu overthink? Kapan kamu say yes padahal sebenarnya kamu tuh kesel banget dalam hati gak suka? Atau kapan diri kamu mengorbankan diri sendiri untuk membahagiakan orang lain? Kalau aku nih misalnya, aku suka overthink ketika aku menyatakan ketidaksetujuanku terhadap orang lain. Di situ aku jadi berpikir, oh harusnya aku nggak ngomong gini ya, aku harusnya ngomong gitu. Mungkin aja mereka sakit hati dengan perkataan aku gitu. Atau enggak, aku juga sering bilang yes gitu ketika atasan memberikan tugas tambahan tapi di luar jam kerja. Di situ sebenarnya aku kesel banget dan aku nggak pengen ngerjain itu. Tapi karena aku ngerasa nggak enak, karena takut nggak sopan kalau aku menolak, pada akhirnya aku say yes, tapi dengan hati yang kesel dan kerepotan sendiri gitu. Lalu aku juga dulu sering mengorbankan diriku untuk kebutuhan orang lain. Misalnya nih, aku sebenarnya punya sesuatu yang penting, sesuatu untuk berprogres menuju goal-goals aku nih. Aku harus belajar, aku harus melakukan hal-hal yang penting itu tadi, tapi ternyata teman aku datang nih, minta bantuan untuk nemenin dia mengurus sesuatu misalnya, padahal mereka sebenarnya bisa aja sendiri gitu. Tapi karena aku takut bikin mereka kecewa nih, pada akhirnya, oh ya udahlah aku iyakan aja dan aku mengorbankan urusan pentingku. Nah, itulah tadi suara-suara yang sering muncul di diriku gitu. Lalu selanjutnya apa? Aku juga melakukan latihan selama 7 hari ini teman-teman, yaitu daily reflection dengan memberikan ke diriku sendiri pertanyaan seperti yang pertama, apa perasaan-perasaan yang sering aku abaikan hari ini? Lalu, apakah aku mengorbankan diriku demi orang lain? Dan selanjutnya, suara batin apa sih yang akhir-akhir ini tuh mendominasi pikiranku gitu. Oke, ini adalah contoh jawaban dari kasusku atau pengalamanku sebelumnya. Jadi mulai dari pertanyaan-pertanyaan pertama nih, aku tuh biasanya ya suka mengabaikan rasa capek dan rasa lapar ketika jam makan siang. Terus aku lanjut kerja dengan alasan, ah bentar lagi deh nanggung hampir selesai nih kerjaannya. Nah, pada akhirnya nih aku nggak jadi makan siang atau nggak punya cukup istirahat gitu. Dulu aku juga sering mengorbankan waktu istirahatku karena teman aku itu suka curhat di malam hari gitu loh. Aku karena nggak enak ya, nggak pengen bikin mereka sedih atau kecewa, akhirnya aku mengorbankan waktu istirahatku gitu. Lalu suara batin yang sering mendominasi pikiranku nih teman-teman, yaitu inner critic, di mana aku tuh selalu merasa belum cukup produktif. Meskipun seharian itu tuh aku sudah melakukan banyak hal yang sangat bermanfaat. Nah, dari hal-hal dan refleksi itu tadilah kita akan mempunyai kesadaran diri atau self-awareness jauh lebih baik lagi. Dan setelah itulah kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu mengenali boundaries yang kita butuhkan. Nah, di tahap ini tuh kita sudah mulai mencoba untuk mengenali batasan-batasan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan di diri kita gitu. Terus gimana caranya kita mengetahui itu? Lagi-lagi ya teman-teman, dengan bertanya ke diri kita sendiri. Aku pada waktu itu mempertanyakan 3 hal ini nih. Pertama, bagian dari diriku yang mana yang sebenarnya butuh aku lindungi. Misalnya energiku kah, pikiranku, atau emosiku gitu. Lalu selanjutnya pertanyaan lanjutan adalah kebiasaan apa yang sering membuatku tuh melanggar boundariesku itu. Dari situlah aku jadi bertanya lagi, kemudian boundaries seperti apa sih yang akan sehat untukku? Dari beberapa pertanyaan itulah akhirnya
kita akan bisa menentukan boundaries sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau di aku nih contohnya, yaitu tadi aku akan berhenti bekerja maksimal di jam 7 malam, kemudian aku nggak akan tidur di atas jam 11 malam, dan aku nggak akan berinteraksi dengan orang lain kecuali keluarga ya, di atas jam 8 malam. Nah, sudah di situ kita punya satu set list dari boundaries yang kita butuhkan. Lalu masuklah kita ke tahap selanjutnya. Kita harus berlatih say no ke diri kita sendiri. I know, the hardest part, ya. Tapi tenang, aku ada satu tips nih yang membantu aku untuk belajar say no ke diri sendiri. Yaitu pada waktu itu aku menggunakan metode pause, name, redirect. Apa itu? Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Kita mulai dari pause nih. Jadi, ketika kamu sadar akan adanya dorongan atau keinginan kamu itu untuk melanggar boundaries kamu, segera kamu harus pause, berhenti sejenak, kemudian tarik nafas, dan katakan atau tanyakan ke diri kamu nih, kenapa? Nah, ini nanti akan bisa memutus reaksimu secara otomatis. Contoh ya, kita kasih contoh. Kamu adalah orang yang suka banget scrolling, yang nggak bisa mengontrol diri, kemudian tahu-tahu udah pagi gitu ya. Nah, disitulah saatnya kamu menetapkan boundaries ke diri kamu sendiri bahwa, oke, aku akan coba tidur awal dan nggak akan scrolling lagi. Nah, akhirnya kamu memutuskan, kamu nggak akan buka HP mulai dari jam 9 ke atas. Kemudian ketika kamu mempraktekkan itu, ternyata di jam-jam itu di jam-jam 9, 10 gitu, kamu punya dorongan untuk buka HP lagi gitu. Nah, setelah kamu sadar, kamu punya dorongan itu, maka disitulah kamu harus pause, jeda sebentar, tarik nafas, dan tanya ke diri sendiri, kenapa gitu. Pada akhirnya ini akan memutus dorongan kamu untuk bereaksi, yaitu membuka HP lagi. Setelah itulah masuk ke step kedua, yaitu name. Di sini setelah kamu bisa pause ya, saatnya kamu memberi nama atau melabeli dorongan kamu itu tadi. Atau menjawab pertanyaan kenapa itu tadi. Tapi syaratnya adalah kamu harus jujur terhadap diri sendiri. Kamu harus benar-benar dengerin gitu. Jangan sampai mencari alasan yang membenarkan kamu untuk membuka HP lagi. Tapi benar-benar jadilah orang yang netral, bertanya, dengarkan suara sejujur-jujurnya, suara diri kamu. Nah, contohnya ada di screen ini ya teman-teman. Ini adalah label atau kemungkinan yang terjadi kenapa kamu pengen buka HP dan scrolling sosial media gitu. Oke deh, setelah tadi kamu punya jawaban atau punya label dari dorongan-dorongan kamu itu, sekarang saatnya untuk menuju ke step ketiga yaitu redirect. Kamu mengarahkan dorongan itu kepada pilihan secara sadar. Coba deh, mulai sekarang biasakan dengan pola pikir atau mindset, aku memilih. Maksudnya adalah kamu memilih reaksi baru yang lebih positif untuk tidak langsung mengikuti dorongan kamu tadi. Contoh dari kasus tadi adalah, kalian sudah sadar nih apa motivasi kalian untuk membuka sosial media. Lalu katakan ke diri kalian, oke, aku punya dorongan pengen buka HP karena aku pengen cek sosial media, karena itu adalah kebiasaan aku misalnya. Makanya aneh untuk nggak ngecek sosial media sebelum tidur gitu. Lalu di tahap inilah kalian harus menerapkan pola pikir untuk memilih tadi, yaitu katakan ke diri kalian, oke, aku memilih untuk istirahat dan tidur supaya kesehatanku jauh lebih baik gitu misalnya. Nah, disinilah kalian itu sudah melakukan hal yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang powerful sebagai bentuk dari internal boundaries, yaitu dengan say no ke diri kalian sendiri. Well, congratulations. Tapi tunggu dulu, apakah berhenti sampai di sini? Jawabannya adalah enggak ya teman-teman, karena masih ada 2 tahapan lagi untuk memperkuat internal boundaries kita. Apakah itu? Oke, di tahap selanjutnya ini adalah kalian harus mencoba mengatur emosi kalian sendiri. Alasannya, karena internal boundaries itu akan jauh lebih kuat lagi ketika kita punya regulasi emosi yang baik, sehingga kita akan punya relasi yang baik juga terhadap orang lain, dan juga kita bisa menetapkan boundaries kita tanpa rasa bersalah. Dan inilah teknik yang aku gunakan ya teman-teman untuk berlatih mengatur emosi aku. Mulai dari yang pertama yaitu tarik nafas atau grounding saat overwhelmed. Ini akan membantu menenangkan sistem syaraf sehingga kita bisa merespon sesuatu itu jauh lebih baik lagi dengan penuh kesadaran gitu. Jadi bukan dengan emosi. Selanjutnya, kenali emosi kamu dan beri nama. Lagi-lagi kita harus melabeli emosi kita ya. Misalnya nih, kalian dalam keadaan sakit hati atau marah gitu, dan pada saat itu kalian lagi ketemu teman-teman. Dari situlah
jangan sampai kalian langsung bereaksi, tapi tunggu dulu, jeda dulu, tarik nafas, kemudian coba kasih label emosi kalian. Misalnya katakan ke diri kalian sendiri, kayak gini, oke, aku saat ini sedang sakit hati dan sedang marah gitu. Nah, disitulah dimana kalian berlatih mengobservasi emosi kalian, sehingga jatuhnya kalian nggak menjadi emosi itu. Maksudnya menjadi emosi itu adalah ketika misalnya kalian bereaksi marah dengan membanting pintu, memecahkan sesuatu, atau meneriaki orang gitu ya. Nah, disitulah kalian menjadi emosi itu. Lalu selanjutnya adalah ini hal yang sering aku sebutkan ya di video-video aku, yaitu journaling atau menulis jurnal. Karena di sini sadar atau enggak, kamu tuh sebenarnya kadang membawa emosi atau tanggung jawab yang bukan milik kamu. Makanya coba tulis jurnal untuk mencoba merapikan lagi pikiran dan menguraikan mana yang sebenarnya emosi kamu, mana yang bukan, mana juga hal yang harus kamu perbaiki atau enggak, atau mana yang merupakan tanggung jawab kamu atau bukan. Misalnya nih, kamu lagi hangout dengan teman kamu, kemudian teman kamu sedang mood swing gitu ya, let's say. Lalu dia tiba-tiba kesal, kemudian dia mencoba menjauh. Nah, dari situlah kamu berpikir, apakah ini salah aku ya? Aku berbuat apa ya? Kenapa dia jadi kesal seperti itu? Nah, dari situlah kenapa journaling itu penting agar kita bisa memetakan mana yang jadi tanggung jawab kita atau tidak. Contohnya dengan mempertanyakan seperti ini, apakah aku penyebab dia kesal hari itu? Ataukah aku tuh cuma menanggung beban emosi dia aja gitu. Nah, setelah itu kan kamu jadi terpancing untuk mencari jawaban. Misalnya kamu sudah punya jawaban seperti ini nih. Oke, aku udah menghubungi dia dan bersikap baik. Dan dia nggak memberikan penjelasan apapun. Artinya, suasana hatinya bukanlah urusanku dan aku nggak bertanggung jawab untuk memperbaiki mood dia. Jadi intinya adalah jangan diambil hati. Oke deh, akhirnya kita menuju ke tahap terakhir, yaitu tahap kelima, yang mana kita perlu membuat struktur dan rutinitas. Karena nih, batasan internal itu nggak hanya sekedar say no ke orang lain, tetapi juga kita harus say yes kepada hal-hal yang bisa membantu kita melindungi energi, waktu, dan pikiran-pikiran kita gitu. Oke, contohnya apa nih? Misalnya rutinitas untuk nggak menggunakan HP nih mulai dari jam 9 ke atas gitu. Nah, disinilah rutinitas itu menjadi batasan antara stimulasi dan juga waktu istirahat kalian. Lalu contohnya yang lain adalah ketika kalian memutuskan untuk punya rutinitas pagi hari. Misalnya, oke, setiap pagi aku akan mulai dengan misalnya sholat subuh, kemudian doa pagi, atau meditasi, dan apapun itu yang membuat kalian merasa nyaman dan tidak terkontaminasi pengaruh-pengaruh dari luar dulu gitu, sebelum kalian berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini rutinitas ini membantu kamu untuk melindungi perhatianmu dari pengaruh-pengaruh dari luar sejak pagi gitu. Lalu contoh selanjutnya bisa juga kalian menentukan jam fokus atau waktu fokus kalian. Let's say di jam 10 sampai jam 12 adalah waktu kalian untuk fokus mengerjakan sesuatu, bekerja atau belajar gitu. Nah, disitulah kalian nggak akan melihat sosial media atau melihat hal-hal yang lain gitu. Kalian hanya fokus dengan kegiatan kalian yang harus dilakukan itu aja. Disinilah rutinitas ini membantu kalian untuk melindungi energi kalian itu dari distraksi dari luar gitu. Jadi itulah ya teman-teman cara-caraku tadi untuk menerapkan atau belajar menerapkan internal boundaries ke diri sendiri dulu. Oke, kita recap bentar ya. Mulai dari yang pertama adalah self-awareness. Kemudian yang kedua, kenali boundaries yang kamu butuhkan. Lalu yang ketiga adalah berlatih say no untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, berlatih meregulasikan emosi atau mengatur emosi kita sendiri. Lalu, yang terakhir adalah buatlah struktur dan rutinitas. Dan memang ini semua butuh waktu ya teman-teman, karena internal boundaries itu nggak bisa langsung jadi begitu aja. Ini adalah proses, kita mulai dari hal yang kecil, dari kesadaran diri, kemudian berlatih kecil setiap hari, dan semakin kamu punya komitmen dengan diri kamu sendiri, semakin kamu akan punya relasi yang baik dengan orang lain, dan yang terpenting adalah dengan tidak kehilangan diri kamu sendiri. Dan tibalah kita di akhir video ya teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, boleh banget di like, subscribe, atau share ke teman kalian yang membutuhkan, atau yang mungkin lagi belajar gimana caranya menetapkan boundaries. Boleh juga nih kalian kalau mau sharing di kolom komentar mengenai struggle apa yang kalian hadapi saat menetapkan boundaries, atau boundaries apa sih yang kalian saat ini pengen lakukan gitu. Well then, sekian dulu video dari aku ya. Thank you for watching the whole video guys, and see you in the next one. Thank you so much guys for watching this video. Kalau kalian pengen tunggu bersama, jangan lupa untuk subscribe. Bye!